Berasal dari kata harta. Artinya nanti pasti mengurusi apa yang ada, harta-harta apa yang ada di HKBP. Sudah menikah kan belum? Belum. Tahu kan aturan bahwa siap, sebelum menikah dan di bawah umur 30 tahun itu masih anggota Napos. Tapi sebenarnya kalau saya berpikir itu bukan hanya tanggung jawab Pak Harta, betul. itu adalah tanggung jawab kita Semua. termasuk jemaat. Shalom. Ketemu lagi di Next Level. Beda nih. Keren banget nih. Siapa sih bintang tamu kita kali ini? Keren banget sampai punya bawa laptop ke sini. Aneh kan? Luar biasa nih. Jadi deg-degan. Siapa sih yang bawa, Pe? Ini bintang tamu kali ini nih nggak kalah sama yang lainnya karena bintang tamu kita kali ini punya banyak banget urusan di setiap kali. Apa Tahu sih? nggak? Mamang ini adalah Ketua Parhartaon. Shalom. Shalom, salam semua. Ya, teman-teman, kita perkenalkan di sini kami mengundang Amang Sintuaha M. Sinaga Iya. selaku Ketua Parhartaon Gereja HKBP Setia Mekar. Hartaon ya, Mak? Iya, Berarti berasal dari kata harta. Wih, Artinya nanti pasti mengurusi apa yang ada, harta-harta apa yang ada di HKBP. Secara khusus adalah HKBP Setia Mekar. Itu. oh, jadi bahasa Batak ya, Parhartaon. Iya, gitu ya? Parhartaon dalam bahasa Indonesia adalah perbendaharaan. Berasal dari kata bendahara. Gitu. Tapi beda nanti. Oh, beda dengan bendahara. Iya, itu beda dengan bendahara. Oh. Mungkin Gitu. bisa dijelaskan dulu kali ya, Mak, Apa ya? sih Parhartaon itu sebenarnya dan atau mungkin di Oke. Setia Mekar sendiri tuh? Oke, baik semuanya, teman-teman, adik-adik juga semua di sini dan pemirsa HKBP Setia Mekar Channel, ya, begitu ya? Ya. Oke, terima kasih atas undangannya kepada kami, khususnya kepada kami dari anggota Perbendaharaan Huria atau sering disebut dengan anggota Parhartaon Huria. Oke. Seperti apa itu? Sesuai dengan aturan peraturan HKBP bahwa di gereja itu ada yang disebut dengan yang mengelola aset-aset huria atau harta-harta huria. Siapa itu? Itulah yang disebut dengan tim atau anggota Majelis Parhartaon atau anggota Majelis Perbendaharaan Huria. Itu siapa? Itu adalah Parhartaon Huria atau Majelis Perbendaharaan Huria itu adalah sesuai dengan aturan yang saya sebutkan tadi itu beranggotakan sesuai aturan 3 orang. Fungsinya untuk apa? Dia adalah untuk, ya dicatat ya, untuk membantu uluan huria atau membantu pimpinan jemaat dalam mengelola harta huria dan administrasi huria. Gitu. Siapa itu orang-orangnya? Itu adalah dipilih dari parhalado atau pelayan baptis, pelayan yang sudah genap 3 tahun untuk dipilih menjadi anggota Parhartaon melalui rapat parhalado. Itu Jadi dipilih. ada syaratnya Iya, juga ada ya, syaratnya. Ketentuan Harus juga 3 ya. tahun. Namanya Nggak boleh baru masuk jadi atau CST langsung dipilih menjadi anggota Parhartaon atau Parhartaon, nggak boleh. Syaratnya utama adalah 3 tahun. Itu ada loh di aturan peraturan. Iya. Itu. Diatur di pusat itu Ya, di juga pusat, dan kita juga akomodir diterapkan ya. di HKBP Setia Mekar. Kira-kira gitu ya. Namanya juga udah harta ya, Mak. Ya, Jadi nggak harta. boleh sembarang orang ya. Harus memang Itu, orang-orang Pak. yang kompeten Iya, di yang bidangnya. bisa dipercaya juga kan. Ya nggak juga kompetensi, bisa aja semua. Nah, mungkin Ya. Amang kan kita tuh tahu kalau para dewan ini baru dilantik ya, Bang. Iya. Mungkin Amang boleh perkenalkan kah anggota barunya? Iya, benar. Saya akan perjelas lagi. Nah, yang dipilih tadi adalah 3 orang anggota Parhartaon. Tapi menurut aturan namanya Majelis Perbendaharaan Huria atau Parhartaon itu anggotanya 5. Selain yang 3 tadi,
Sekretaris Huria dan Bendahara Huria itu adalah juga merupakan perhartawan gitu. Jadi anggotanya 5. 3 itu tadi anggota perhartawan itu sendiri ditambah Sekretaris Huria dan Bendahara Huria. Itulah dia menjadi Majelis Perbendaharaan Gereja yang mengatur semua, mengelola semua aset-aset dan keuangan di gereja. Kayak begitu. Nah, kemarin saya pertanyaan tadi kan kita baru periodisasi nih. Iya, betul. Tahun 2024. Kalian kan juga Naposo kan baru periodisasi kan? Multimedia. Multimedia. Oh ya. Ya kalian kan juga Naposo. Iya, betul. Cuma Multimedia dilantik itu juga multimedia. masuk anggota Naposo secara gambaran besarnya. Jangan kalian ngeklaim Enggak, Bisa dilantik ya Iya. berdasarkan SK Iya dong. multimedia. Apa kalian sudah menikah kan belum? belum. Tahu kan aturan Iya, bahwa siap, sebelum menikah Maaf, dan di bawah umur 30 tahun itu masih anggota Naposo. Naposo gitu. Ya. Iya, benar. Nah, kemarin kan baru periodisasi termasuk dari Dewan Perhartawan atau Majelis Perhartawan ya. Kalau nggak salah kira-kira ya, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya. Nah, sudah terpilih semua pengurus BPH termasuk juga dewan-dewan ya. Nah, kita bicara mengenai Majelis Perhartawan. Kemarin itu sudah terpilih 3. Saya sendiri diangkat menjadi ketua Perhartawan gitu. Tepuk tangan dong. Perhartawan ya. Nah, kemudian anggotanya ada 2. Yang sudah terpilih adalah Sintua ISM Pardede. Itu dari Wik Efrata ya, kalau kalian kenal ya. Yang kedua anggotanya adalah Sintua Hasitorus dari Wik Siloam. Nah, itu. Kemudian sekretaris kan kalian udah tahu ya? Ya. Ya, siapa? Sintua Panjaitan. Sintua Panjaitan. Bendahara? Sintua Sitinja. Iya. Aduh, Pintar ya. Untung Ya, kalian juga Naposo harus mengikuti perkembangan apa yang ada di gereja kalian. Ya, KBPST Mekar. Banyak loh Naposo yang tidak tahu siapa Sintua Lingkungan. Wah, itu lebih parah lagi tuh. Ini coba ditanya Mang. Coba. Sintua Lingkungan Sintua aja. Tanjung emang. Sintua Tanjung. Luar biasa Mas Sintua dikenal kalau sama Mas jadi satu nih. Jadi di Mulmet. Gitu. Ya, itu bagus itu harus kita kenal ya. Itu. Oke. Berarti kan Amang baru nih dilantik untuk periode 2024 sampai 2028 Wow, ya. Kalau perbendaharaan itu sekretaris dan bendahara, kemudian juga dewan itu 4 tahun. Ya. Beda kalau seksi ya. Seksi itu hanya 2 2 tahun. tahun. Kami 2 tahun. ya, nanti saya nanti 2024 sampai 2028. 8. Ya. Iya, Mang. Lama 4 tahun ya. Aduh, Baru sadar sekarang baru ya. sadar saya kan. Ya, itu. Tapi kan 4 tahun, berarti 1 periode. Amang baru dilantik dan sebelumnya Iya. mungkin kalau belum ada yang belum tahu Amang tuh dulu sebagai ketua Dewan Koin. Ini tahu nih. Iya, tapi mungkin yang menonton kan belum tahu nih Amang. Boleh Amang mungkin ceritain sedikit dong. Iya. Apa track record kali ya, track record Iya. pelayanan yang disetia Amang Mang. berapa tahun? Oh ya, kalau saya mulai jadi Sintua ya, kalau diririt lah ya, tahun 2015. Oh, 9 tahun. Ingat waktu itu masih pendeta resort kita, pendeta Mangatur Manurung. Pareses. Nah, itu jadi pareses kita itu. Itu guru saya tuh. Ya, tahun 2015 kita diririt, kemudian belajar learning selama 1 tahun. Kemudian ditahbiskan tahun 2016 oleh pendeta Mangatur Manurung, sekarang jadi pareses kita. Jadi beliau yang mengajari kita waktu learning dulu ya. 2016 sampai sekarang itu 2024 sudah 8 tahun ya. Ya, sudah 8 tahun melayani di gereja HKBP Mekar menjadi Sintua. Oke, tahun 2000 kalau nggak salah setelah 2 tahun saya jadi Paniroy Naposo. Kalau nggak salah zaman kamu ya. Pengurus Naposo. Iya, saya jadi Paniroynya, jadi dewan di Naposo. Kemudian berikutnya saya
periode berikutnya pemilihan menjadi ketua Dewan Koinonia. Ya, kalau tadi di Dewan Naposo saya hanya membidangi di Naposo. Nah, kalau sudah di Dewan Koinonia tentu membidangi semua seksi yang ada di HKBP. Seksi yang ada di HKBP itu ada seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi Naposo, ya kan? Ama, Ina, lansia. 6 itu ya. Jadi kita harus bagaimana ikut dalam pelayanan mulai dari seksi sekolah minggu sampai lansia ya, tentu banyak tantangan dan ya enak lah sebenarnya kita berinteraksi dengan, coba saya sekarang sekitar umur 58-an ya. Saya bisa berinteraksi dengan sekolah minggu ya kan, umur 5 tahun, kecil-kecil, guru sekolah minggu. Berinteraksi juga sudah umur 70 tahun ya, lansia. Jadi kita menikmati pelayanan itu semua. Ya, enak lah, luar biasa. Juga menjadi salah satu sintual favoritnya Naposo mungkin. Amin. Karena interaksinya cukup sangat enak ya. Kayak tadi aku cukup kaget pas Amang bilang, maaf nih umur Amang 58 tahun ya. Udah kelihatan ya? Iya. Katanya masih di 38. Udah kayak 57. Beda 57. Tapi kalau kayak saya flashback, saya waktu itu saya cerita itu di Naposo, tapi ngobrol-ngobrol gitu. Waktu saya Naposo di HKBP Cakrawala Tanjung Priok, tahu nggak kalian tuh? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ya kan, masuk dewan ya, dewan datang ke kami gitu pas kami latihan KUR. Tahu nggak? Ada terbersit tahun 20 tahun yang lalu lah kalau nggak salah, atau 25 tahun yang lalu ya. Terbersit, enak ya. Kayaknya bisa nggak ya saya menjadi pelayan seperti Amang itu gitu. Maka saya pernah ingat itu, saya ceritakan kepada Naposo, saya dulu pernah loh berkeinginan seperti itu, ternyata terrealisasi. Saya bilang waktu saya menjadi Dewan di Naposo. Tapi sekarang meningkat menjadi ketua Dewan Paratau. Mengurusi harta yang ada di HKBP Setia Mekar gitu. Oke, Amang. Mungkin sekarang nih kita sudah tahu track record Amang waktu jadi sebelum ada di posisi ketua Paratawon. Nah, kalau sekarang nih Amang, tugasnya ketua Paratawon di Setia Mekar tuh apa sih Amang? Iya. Jadi perbedaan yang sangat signifikan itu ya, kalau kita di Dewan Koinonia kita berinteraksi dengan orang ya. Orang berinteraksi ya dengan mulai dari sekolah minggu sampai lansia. Nah, saya gambaran saya berarti nanti saya berinteraksi dengan benda-benda mati ya, harta-harta ya kan. Jadi tentu akan berbeda ya. Dulu mengurusi jemaat ya kan, sekarang mengurusi benda. Nah, kira-kira begitulah gambaran yang saya bayangkan ya kan. Nah, apa itu? Nah, salah satu fungsi tugas sebenarnya banyak. Nanti kalau sempatnya saya jelaskan semua. Fungsi dan tugas seorang atau anggota perbendaharaan Huria. Yang pertama adalah menyusun prakonsep anggaran dan program Huria tahunan. Nah, itu menyusun prakonsep program dan anggaran tahunan Huria. Sekarang tahun 2024 ya, kan sudah diputuskan itu. Berapa anggarannya, apa aja programnya sudah ditentukan. Nah, itu salah satu fungsi daripada perbendaharaan. Nah, program dan anggaran itu berasal dari mana? Berasal dari dewan dan seksi-seksi tadi. Kayak Pak Naposo kan ada programnya tuh, berapa anggarannya. Nah, itu semua kita kompilasi, nanti akan kita bawakan ke rapat Parharado di sermon untuk disetujui, ya kan. Nah, kalau sudah disetujui akan diketuk palu, disahkan di rapat Huria gitu. Nah, kalau sudah disahkan di rapat Huria, inilah yang akan dilaksanakan, program ini akan dilaksanakan oleh seksi-seksi, dan anggaran ini nanti yang akan dikelola oleh perbendaharaan nih. Ya, kalau masih banyak duitnya, oke, go ahead, jalan program. Tapi kalau
sudah kira-kira menipis nih, mungkin akan kita stop dulu. Itu makanya waktu kalian dana poso kan, kok dipotong-potong sih ini? Iya. Ya situasi kondisi keuangan Huria lagi agak kurang baik gitu. Jadi itu salah satu. Nah, selain itu apalagi tentu kita menginventarisir semua aset. Ya, kita inventarisir. Misalnya ini nih, kursi ini tempatnya di mana, kita labelin. Kalau biasanya ada labelnya itu. Ada di belakang. Misalnya ada HKBP Siap Mekar tahun 2000 sekian, nanti penggunaannya sekian, nanti kita lihat penyusunannya seperti apa, perlu diganti apa enggak, ya kan. Kita misalnya ada piano, organ, kemudian ada semua barang-barang kayak gini nih, kamera nih, semua dan semua itu. AC semua itu. Semua AC. Ya kita nanti kita inventaris. Ya kan. Ya siapa tahu kan kadang-kadang kan ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Iya. Digerakkan atau bergerak sendiri. Nah, itu harus kita data kembali nih. Ini masih ada enggak? Betul. Di sana catatannya masih ada di sini, di kami. Tahu ya bendanya kemana nih? bergerak. Sudah bergerak kemana? Itu harus kita inventaris semua ya, gunanya untuk apa, di mana dia letaknya. Nah, setiap gereja nanti itu kita data itu apa aja di gereja utama tuh. Ada organ, ada piano, ada musik, ada apa segala macam, AC berapa ini segala macam, kita bangkunya berapa itu kita data ulang kembali tuh. Masih nggak seperti itu. Oh, sampai jumlah. Sampai nanti kita jumlah kursinya itu berapa semua. Coba bayangkan di ruang utama, di ruang David, di ruang Yeremia, di ruang Salomo, Samuel dan semua. Jadi harus kita inventarisir lagi. Dan ada pengecekan berkala gitu. Ada. Dan ini biasanya akan kita laporkan ya bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali ke rapat Huria atau ke Parhalado di Sermon. Itu aset kita. Cukup ini juga ya. Ya, tadi rapat Huria iya sebesar ini. Bertiga orang. Itu ya, itu. Kemudian apalagi menjaga dan memelihara seluruh aset-aset. Kita harus jaga, pelihara. Ada yang rusak kita perbaiki. Ya kan, ada yang perlu diganti kita ganti. Itu. Apalagi mendokumentasikan seluruh surat-surat berharga di kuliah. Kan banyak surat-surat berharga di HKBP. Surat sertifikat rumah, sertifikat tanah, IMB. Itu di Paratau juga. Di Paratau kita simpan di brankas. Kita kan punya brankas. Ya, yang kita simpan semua di sini, ya. Kan sudah banyak nih aset-aset kita nih. Tanah itu, kemudian gedung ada berapa di sini? Rumah pendeta, rumah dinas pendeta kita ada berapa? Ada 3. Ya kan? Nah, itu semua mobil, ya kan? Semuanya kita simpan dengan rapi. Dan itu semua aset ada di Paratau ya, itu semua yang menyimpannya dan mengurusnya. Ya, itu tadi seperti membantu uluan mengelola harta itu tuh. Mengelola harta secara administrasinya juga harus rapi. Gitu ya. Nanti kalau kalian juga jadi sintua, mudah-mudahan kita doakan jadi sintua. Berapa? Misalnya 20 tahun lagi ya, atau 15 tahun lagi jadi sintua. Jadi nanti anggota Paratau. Kalau jadi anggota Paratau ingat aja, dulu saya pernah wawancara. Kita tonton lagi. Bener apa enggak sih? Sesulit ini nyata gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi adalah memeriksa laporan keuangan. Wah, ini tugas dari audit. Sebelum ke audit. Jadi kita bisa memeriksa laporan keuangan mingguan bendahara, bulanan, mungkin semesteran atau tahunan sebelum diserahkan ke audit. Ya, kita periksa dulu nih, udah sesuai enggak, supaya nanti waktu di audit kita sudah bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Audit kan untuk memeriksa, melihat tuh ada nggak nih yang salah nih, ada nggak penyalahgunaan nih harta aset, ya kan? Siapa tahu udah hilang tempat di mana, udah bergerak. Nah, itu kan di audit nih, ada periodisasi audit, ada pada pemeriksaan audit dari itu ke perbendaharaan. Itu kemudian apalagi mengadakan sarana prasarana bila perlu, misalnya nih podcastnya butuh nih kamera, ingin dibeli lagi nih lebih canggih lagi. Oke, kita yang nanti kita mengajukan ke Amar mengajukan nih. Nah, kalau udah oke, lalu nanti di ACC untuk dibeli. Atau baru-baru ini kan kita
mengganti organ ya, Iya. Clavinova ya, itu. Iya. Kurang Nggak tahu tahu ya. ya, itu tahu dong, itu baru Update nih diganti. kita. Yang tadinya kan itu Rusia itu keluntung yang selalu kalau dia main keluntung, itu udah diganti itu. Keren. Nah, itu diajukan. Ada perlu ya kita yang melalui parantau. Kalau ada aset-aset yang perlu Diperbarui. diperbarui atau digunakan, apalagi menyetujui pengeluaran dari gereja. Jadi misalnya Naposo nih mau jalan-jalan nih, contoh lah ya, ada mengadakan retreat misalnya, contoh di programnya. Nah nanti peraturan lihat dulu, ini wajar kan nih pengajuannya, ya kan? Bagaimana keuangan gereja pada saat ini? Bisa Kak. Bisa nggak? Kalau oke, asik jalan gitu. Itu harus, itu makanya semua proposal nanti pasti jatuhnya adalah ke parantau. Nah di sini akan dicek, kita cek programnya ada nggak, kan sudah ada tuh, udah dikompilasi tuh, kemudian anggarannya segini, terus kita lihat keuangan gereja. Kalau semuanya itu oke-oke aja, ya udah ACC jalan, ya kan? Tadi sudah ya, menyimpan surat-surat berharga juga, itu adalah ada itu tugas dari itu ya, cukup banyak. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain-lain. Itu masih secara umum ya. Secara detailnya kan nanti kan Pasti lebih banyak dari itu ya Mang ya. Itu. Cukup ini banget ya, cukup punya tanggung jawab yang besar banget ya sekali. gitu. Amin. Masih bisa kita kerjakan ya, kita kerjakan ya kan gitu ya. Tapi kayak tadi Amang bilang kan, sebelumnya kan Amang lebih mengurusi lebih kayak ke jemaat. Jemaat nih. ya, Kalau ini sekarang kayak ke barang-barang. harta. Kira-kira ya kan? menurut Amang tantangan apa nih yang akan Amang hadapi gitu di Parartau ini? Sebenarnya kalau kita mengerjakan yang saya sebutkan tadi, memang ya masih bisa lah ya kita atasi ya. Tentu yang kita tantangan ke depan yang harus kita hadapi masalah budget ya, yang ya. Nah kita ketahui kan ini ada program sentralisasi Huria yang 55% harus kita kesetor ke pusat. Nah bagaimana kita sekarang untuk mengadakan budget sesuai dengan anggaran yang sudah kita tentukan itu supaya bisa berjalan dengan baik. Tentu kalau kita hitung-hitung sebenarnya 45% yang mau kita pergunakan ini untuk mengelola gereja sebesar ini masih sangat minimal sekali, ya kan? Kalau 45% nanti kemungkinan besar program-program seksi itu belum bisa terlaksanakan semuanya, padahal semangat daripada seksi untuk melakukan suatu kegiatan kan sangat luar biasa ya. Berapi-api. Nah, apalagi Naposo nih. Bentar lagi kalau nggak salah ada program Naposo yang mengeluarkan Parheo. Budgetnya itu nggak tanggung saya itu bisa berapa juta nanti kan. Nah itu makanya kita lagi berpikir bagaimana untuk menambah pemasukan. Saya berpikir sekarang itu dari sumber-sumber pemasukan ke gereja itu untuk memenuhi anggaran tahunan kita ini, ya. Itu tantangan yang sangat. Kalau di Koinonia kita nggak mencari duit loh, kita menghabiskan duit. Kita mengajukan. Nah sekarang kita sebagai pengelola keuangannya nih. Nah ini harus pintar-pintar kita mengelola ini dan bagaimana caranya supaya pemasukan itu lebih maksimal gitu. Kan kalau kita ketahui pemasukan yang diharapkan dari gereja itu kan adalah iuran bulanan jemaat, persembahan bulanan ya. Udah bayar nggak persembahan bulanan? Udah kayaknya. Harus ya, jangan tunggu akhir tahun. Jadi nanti anggarannya kita butuh bulan Agustus baru dikasih duitnya akhir tahun Desember, ya kan? Jadi kalau bisa tiap bulan itu sudah kita dapat. Karena memang kalau mau jujur kita katakan kita harapkan dari situ 70% adalah untuk pembiayaan semua program dari persembahan bulanan itu. Tapi realisasinya sampai sekarang itu biasanya tahunan nih. Ya, jujur saya mengatakan tahun 2023 juga itu hanya sekitar 40-50%
yang Memenuhi. memberikan iuran persembahan bulanan dengan diakonia. Ya kan? Nah, ini menjadi tantangan dari para tahun juga bagaimana supaya ini jemaat kita Ruas HKBP Setia Mekar itu lebih semangat untuk Lebih aware. aware memberikan persembahan bulanan, ya kan, sehingga salah satu untuk sumber dana yang di HKBP ya kadang-kadang kita harus bikin pesta Gotilor, ya kan, dalam waktu dekat kita pesta Gotilor, ada live streaming, itu semua adalah dalam rangka pemenuhan anggaran kita supaya sampai tahun 2024 ya bisa berjalan semua program-program dan lancar itu. Nah, itu tantangan. Berarti nggak di rumah aja harus pintar-pintar mengatur keuangan. Nah, Kalian di itu gereja pun harus pintar-pintar iya, mengatur. Nah, emang di tengah-tengah tugas yang sangat banyak itu tadi dan agak kompleks, sangat kompleks ya, bukan Iya, agak kompleks. iya. Kira-kira Amang apa sih program prioritas atau program utama dari Parartawan di tahun ini, Amang? Tahun Ya, 2024. sebenarnya sudah saya buat 10 prioritas yang harus cepat dikerjakan di HKBP Setia Mekar. Dan ini merupakan critical issue yang selalu itu muncul baik oleh jemaat maupun oleh Parhalado sendiri, ya kan. Tapi misalnya contoh lah masalah kebersihan ruangan gereja, ya kan. Ruangan gereja, kemudian perparkiran, lorong-lorong gereja itu coba perhatikan deh. Kurang layak ya, kurang bersih lah kadang-kadang. Kemudian toilet-toilet itu, ya kan, coba bayangkan, ya. Hampir setiap minggu ada aja keluhan kepada para hartawan bahwa itu toiletnya yang kurang bagus lah, yang kotor lah, kurang dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau saya berpikir itu bukannya tanggung jawab para hartawan, itu adalah tanggung jawab kita semua termasuk jemaat, ya. Halo jemaat. Tolong sama-sama Kita jaga sama-sama. Tapi bagaimanapun sebagai salah satu tanggung jawab kami akan coba untuk itu, ya kan. Kemudian pengganti lampu plafon itu kan sudah mati tuh. Ya, itu dalam proses perbaikan, ya. Karena itu juga selalu muncul di tengah-tengah jemaat. Ini kenapa sih gelap? Lihat di atas, oh mati lampu. Kapan sih diperbaiki? Apa aja sih kerjaan para tahun ini? Banyak. Nggak, kemana aja sih mereka? Ya kan? Nah itu. Karena satu kesalahan jadi. Iya, gitu. Kemudian yang sering juga adalah sebenarnya ini hal-hal yang rutin tapi kurang serius ditangani selama ini. Gitu. AC ya, alat pendingin di ruangan utama, ruangan David, ibadah, Jeremia dan segala macam. Itu asal ada kegiatan pasti keluarnya adalah kipas-kipas. Ini sengaja kipas-kipas beneran atau panas atau dari rumahnya memang udah panas. Iya, itu juga bisa. Nah, itu ya AC. Kemudian sound juga, sound sudah bagus loh ini. Seminggu kita dilantik kemarin langsung kita bekerja sama dengan Marturia dengan musik langsung bagus kan, kadang kasek-kasek ya. Tahunya adalah banyak yang kotak-atik. Oh, mixernya itu pegang-pegang. Jadi sekarang udah ada kita bikin protap nanti aturannya bahwa semua itu nggak boleh disentuh. Nanti akan ke depan akan lebih tertib. Gini, salah satu contoh adalah misalnya nih jam 6 sore hari Sabtu ruangan utama itu harus steril. Semua sound udah di setel, ya, lampu juga sudah bagus, AC juga sudah dicek bagus. Nanti 4:30 besok pagi kita suruh ada satu petugas hanya on doang, on AC, on sound, on lampu. Nah, gitu. Jadi jemaat masuk jam 5 subuh udah nyaman, siap untuk beribadah. Jadi nggak keluh lagi. Ya kan datang beribadah kan untuk nyaman ya, ya mendengar firman Tuhan. Tapi kalau dia nggak nyaman, nggak mendengar, jadi berbete-bete ya, bersungut-sungut. Yang tadinya mau beribadah, ya kan, jadi nggak dapat. Karena apa? Ya mungkin kenyamanan. Nah ini menjadi perhatian
perhatian Tahan. Kia ya. Kemudian selanjutnya adalah ada keluhan sudah lama ini rumah dinas gereja HKBP yang ditempati Inang Boru Silalahi dan yang ditempati Amang Rudisianipar pendeta itu nanti mau kita perbaiki, Mau renovasi. dan akhirnya setelah kita angkat ini ternyata langsung panitia pembangunan merespon, yaudah Mang, kami aja mengerjakan, bikin aja kami surat tugas, udah kita kesal tugas, mudah-mudahan minggu depan mereka udah Mulai eksekusi. itu udah lama itu keluhannya ya. Itu yang hal-hal seperti itu yang kita perbaiki. Kemudian yang paling penting lagi nanti adalah kita mau mengelola parkir. Parkiran kita Ini ini. nih isu-isu yang udah terdengar ya, kayak keren itu juga tugas. ini. Target kita dalam bulan Juni itu semuanya harus beres. Tanah mudah-mudahan lancar, doakan aja semuanya lancar kita beli. Kemudian parkiran juga nanti akan kelola bersama. Yang selama ini kan dikelola oleh pihak luar, ya, tanda kutip pihak luar ya. Iya. Nanti negosiasinya seperti kerjasama seperti apa, ini dalam proses. Didoakan aja supaya bisa berjalan dengan baik karena itu kan memang gak susah ya. Iya. Sudah lama persoalan itu. Saya di sini tahun 2010, ya. 2010 itu udah persoalan, nah Lahan sampai parkir. sekarang. Nah, lahan parkir sampai 2024, 14 tahun, ya kan, gitu. Itu nanti akan diselesaikan. Penyelesaiannya dalam bentuk apa nih Mang? Nah, Maksudnya gini. gambaran penyelesaiannya itu apakah menggunakan- Gambarannya nanti untuk sementara mengelola bersama. Mengelola bersama pihak luar dengan gereja. Selama ini kan mereka yang mengelola. Kita sih sudah ada gambaran seperti apa enak sama enaknya. Berapa mereka, berapa kita. Yang jelas yang mengelola harus HKBP Setia Mekar. Gitu. Soal nanti hasilnya bagaimana nanti tinggal negosiasi. Nah, rencana kita adalah jangka panjangnya kita akan bikin portal ya seperti perparkiran. Yang pakai mesin ya. Iya. Nah, cuma nanti coba kita hitung-hitung dulu hasilnya. Nanti kan kalau kita pakai itu mesinnya berapa, kemudian harus ada menjaga. Iya. Tahunya dulu hasilnya juga nggak seberapa nanti atau Iya, nggak cukup. Maintenance-nya seperti apa? Nanti akan kita hitung. Tapi dalam waktu dekat bulan Juni ini harus final adalah itu sudah terjadi kerjasama. Nah, sistem untuk sementara kita bikin adalah tiketing. Tiket doang aja. Jadi datang, kasih tiket, atau langsung kasih duit, atau nanti setelah pulang Baru bayar, ya. Dengan perincian anggap kita harapkan motor 2.000, mobil 5.000, ya. Nanti itu maka nanti kalau ini sudah deal dengan pihak ke luar itu, kita akan adakan sosialisasi di gereja bahwa parkiran itu nanti sudah kerjasama seperti ini. Diharapkan tiket itu harus disobek, harus diambil oleh jemaat, karena nanti perhitungan kita berdasarkan tiket gitu. Jangan ada nanti ngasih duit tiket nggak dirobek. Nanti yang disetor ke kita adalah tiket tiket robekan itu. Berdasarkan itu nanti kita hitung kali sekian motor kali sekian mobil. Nanti dari sekian itu yang kita dapat apa per minggu apakah per bulan, nanti baru kita berbagi dengan pihak yang sekarang masih mengelola. Nah, nanti mereka apa tugasnya? Tugas mereka hanya mengatur doang. Mereka tidak akan ikut campur dengan keuangan. Mereka hanya mengatur jemaat parkir sebelah sana. Nah, gitulah. Posisi di mana, motor, gitu. mobil. Ya, kalau keuangannya nanti yang kelola gereja. Apakah nanti kita tempatkan satpam di sana atau secara khusus orang? Coba kita hitung gitu. Gitu. Kalau secara tarif sih untuk jemaat mungkin sama aja sih sama. Tiket, jadi nggak keberatan. Nggak keberatan harusnya. Jemaat nggak perlu takut kalau mesin takutnya jadi lebih mahal. Enggak mahal. Nggak ada kayak per jam itu. Enggak ada per jam. Pokoknya pakai di situ mau 1 hari
Iya. mau nginep Sama. Siapa tahu kan gerejanya dari subuh sampai sore. sampai gitu. sore boleh kalau mau. Iya. Emang mau parkir di situ sampai dari subuh sampai sore. Ya kan gitu. Terus itu pokoknya parkir masuk 2.000. Katakan saja Iya. itu bisa berjalan dengan baik, semuanya sama-sama Sepakat, enak, iya. sepakat, Dan segera terrealisasi. segera terrealisasi. Gitu. Keren juga ya. Ternyata jadi parartawan banyak banget ya yang harus dipikirkan. Iya. Jangan takut jadi anggota parantau nanti kalau Aduh. iya. Ya nanti bos kalian kan Amang Sintu Simamora ya. Iya. Nah, kita doakan tuh nanti next level, next level. 28 ya. Doakan Amang itu menjadi anggota parantau. Iya. Oke, keren ya. Iya, ternyata Biasa. tanggung jawabnya Amang nih pindah-pindah semakin Iya. banyak ya Amang ya, semakin besar. Dan gimana ya? Jadi dinamikanya jadi enak ya dari ketua Dewan Kolonial kemudian parantau. Masih berkesinambungan, cuman Berkesinambungan. hanya ini lebih kompleks Iya, lagi. kompleks lagi. Ya, kira-kira Keren begitu. banget Amang. Semoga Doakan kita sehat-sehat semua. Amin. Semoga lancar terus pelayanannya Amang. Amin, amin. Ngomong-ngomong tuh soal pelayanan Amang. Mhm. Berarti kan tadi Amang udah 8 tahun ya. 8 tahun ya? 8 tahun, 9 tahun. Itu Amang punya merasa titik jenuh nggak Amang? Atau tantangannya apa sih? Apa yang bikin Amang bisa? Atau pernah males nggak Amang datang ke gereja? Pasti, namanya manusia tingkat kejenuhan itu pasti Ada. ada. Nah, namanya bekerja aja kita dalam ya ada tingkat kejenuhan ya kan, apalagi yang kita kerjakan itu dulu loh, membosankan. Cuman motivasinya pasti ada untuk selalu mempertahankan supaya tetap kita nggak jenuh. Ya, kalau saya berpikir apa sih motivasi saya waktu dulu menjadi Sintua? Ada 3 motivasi saya, nggak usah saya sebutkan di sini ya. Kenapa? Ya, itu kan rahasia sendiri. Ada 3 motivasi. Jilid 2 nih kayaknya. Itu ya boleh. Motivasi menjadi 3. Jadi sehingga seperti yang kalian katakan tadi ada tingkat kejenuhan, kembali kepada motivasi tadi. Oh iya, kan saya dulu kan jadi Sintua harus jadi seperti ini, ya kan, kembali ke situ. Jadi kalau oh iya, dulu kan saya memang harus begitu. Jadi tantangan apapun, tingkat kejenuhan apapun yang kita hadapi, ya kembali kepada motivasi diri sendiri tadi, pasti akan maju lagi. Gitu. Semangat lagi, ya kan? Gitu. Misal kamu jadi tim podcast nih, atau tim Mulman nih, motivasinya apa? Ya kan? Jadi kalau ada jenuh, ada malas, kembali dong. Loh, tadi dulu saya mau ambil ini seperti apa sih? Ya mudah-mudahan itu menjadi memacu kembali untuk lebih semangat lagi, ya kan? Gitu. Pasti banyak tantangan-rintangan yang membuat kita menjadi jenuh atau malas melihat siapa gitu, malas gitu. Tapi jangan lihat dia dong, lihat diri sendiri. Jangan lihat dia, tapi lihat diri sendiri. Dulu saya mau jadi podcast itu mau apa sih? Masa gara-gara dia? Misalnya contoh, ya kan? Gitu. Dan menurut saya prinsip Amang ini bisa juga nih diterapkan di kita nih, anak muda nih Amang. Iya, anak muda Kerja sekarang. sebentar kayaknya udah jenuh, gitu ya kan? Mungkin, tapi kalau nggak kerja kita juga jenuh. Iya, jenuh juga. Lebih jenuh lagi. Lebih jenuh Mana lagi. maunya? Iya. Kerja. Kerja nggak ya apa-apa. sudah kerja. Ya kan? Jadi prinsip Amang itu ya, Itu lihat ke motivasi kembali, ya kan? Agar kita akan mendorong kita kembali untuk tidak jenuh lagi. Keren banget. Narasumberku hari ini mantap kan? Luar biasa. Dengan ini nih, Dengan persiapannya ya. Enggak, saya kan orangnya kan sering lupa, makanya ya lirik dikit lah, contekan dikit. Oh, memang terlihat sangat terlihat para tahun itu. Iya, ya harus kita persiapkan. kompleks Ya. banget kan, jangan sampai ada yang miss gitu ya Amang ya. Ya, amin. Jadi Iya. Amang, kalau gitu Amang, terima kasih Terima banyak kasih. sudah mau datang Iya. ke podcast kita Oke. di Next Level. Nanti diundang lagi ya. Iya, pastinya. setelah sudah terwujud nih Kita akan tanya-tanya lagi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Amang. Oke, terima kasih pada podcast AKBP Setia Mekar. Sukses semua. Shalom. Shalom.